Bersama-sama kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bisa sama-sama bangkit berdiri. Boleh pegang bawaannya, tasnya, kiri kanan. Boleh dipegang Bapak Ibu? Boleh dipegang tasnya masing-masing. Saya minta kita untuk maju 1-2 langkah untuk mengisi bangku-bangku yang di depan. Ayo. Mari kita boleh bergeser. 1-2 bangku ke depan. Haleluya, terima kasih buat kerjasamanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita sama-sama lambaikan ke kanan kiri kita, katakan shalom. Shalom. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang sudah bergabung di Zoom dan YouTube. Kami mau menyapa Bapak Ibu di sana. Shalom Bapak Ibu, kami percaya kita sama-sama diberkati dengan luar biasa. Pagi hari ini saya percaya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang di online, setiap hari kita merasakan kasih Tuhan. Setiap hari kita melihat kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama yang bersemangat di tempat ini maupun di online, boleh kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari yang spesial ini di bulan ketiga bulan Mei. Minggu ketiga Tuhan bulan Mei, kami terus mengucap syukur karena sudah banyak hal dan kebaikan yang terjadi buat hidup kami. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9-11 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Kami kuat karena janji firman Tuhan begitu dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih sampai dengan hari ini kami boleh terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dan terus melihat Tuhan, hari-hari ini kami boleh dalam keadaan baik ya Bapa. Tuhan berjanji terus menyertai dan tidak akan berkekurangan setiap umat Tuhan. Asal kami tetap setia dan hidup takut akan Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mampu membuat yang tidak baik menjadi baik. Di luar sana badai begitu kuat, tapi kami mau tetap terbang mengikuti arus badai itu Tuhan. Bahkan lebih tinggi kami terbang melewati badai itu. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur selalu diberi kesempatan untuk beribadah bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami berdoa bersama-sama untuk setiap beban, kondisi kesehatan yang tidak baik akan menjadi pulih saat kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan dan pengurapan dari tempat maha tinggi. Bersama-sama kami sepakat untuk memberikan hati kami sepenuhnya pada ibadah hari ini. Mari Roh Kudus lawat setiap kami dan jangan lewatkan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang di online. Kami mau menikmati Tuhan, berdaulat penuh atas tempat ini, atas rumah-rumah kami yang mengikuti ibadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah kami, haleluya, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta. Kami menghimbau kita boleh sama-sama mengikutinya melalui multimedia. Kami persilakan. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu terindah Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, nama-Mu indah Bapa. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hati kami Tuhan. Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik. Amin Tuhan. Yang ku mau Tuhan, hanya benar Tuhan. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Kami selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Bukan emas ataupun perak ya Tuhan, namun Kau segalanya bagi kami. Namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, benar Tuhan. Yes Lord, dengan sepenuh hati kata
menyenangkan Engkau. Berkenan kepadamu, bukan emas, perak, perak, permata, ya Tuhan. Segalanya yang terbaik di dalam. Bapak Ibu katakan yang ku mau. Benar Tuhan. Tuhan melihat setiap kami di tempat ini Bapa. Seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan emas ataupun perak Tuhan, tapi Engkau segalanya Tuhan. Yes Lord. Ya Bapa. Jemaat Tuhan tetap katakan yang ku mau. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Yes, amin. Kau segalanya Tuhan. Yang terbaik di dalam. Sama-sama katakan yang ku mau. Bukan emas, perak, perak, permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau. Yes Lord. Shikara para 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 para. Menyenangkan-Mu Tuhan. Bukan emas, perak, perak, permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam. Musik memuji Tuhan. Mari kita sembah di dalam roh kita. Kalau kita boleh mengatakan Tuhan Engkau baik, kami selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu boleh keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Kita mau mengatakan Tuhan kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Lebih dari emas yang perak yang kami punya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Shikara raba 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 raba. Shikara raba 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 raba. Shikara raba 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 raba. Shikara raba 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 raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan yang ku mau. terbaik Tuhan, yang terbaik di dalam
mengasihi Tuhan. Mari saat ini kita sembah Dia di dalam roh kita. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan begitu baik buat setiap hidupmu. Percaya, Dia sanggup mengerjakan setiap perkara di dalam hidup kita. Percaya kita selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Dengan segenap hati, naikkan syukurmu, naikkan sembahmu dengan segenap hatimu. Rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu begitu kuat di tempat ini Tuhan. Di setiap sudut kami percaya ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami yang rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Pelan-pelan kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tangan kita, katakan Hosena Tuhan. Terima kasih Bapak. Kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu,
kamu dikasihi Tuhan, kamu dilimpahin Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Berikan kata-kata yang terbaik pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita boleh menaikkan satu pujian. Kita merasakan terus, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu, bagimu Tuhan, amin. Selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari yang wanita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah. Amin. Kasih setia Tuhan. Yang pria sama-sama katakan, haleluya. Kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, amin. Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari bertepuk di atas kepala, katakan syukur. Amin. Lebih luar biasa lagi. Yes Lord. Allah yang memelihara. Sekali lagi katakan syukur bagimu Tuhan. Amin. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan begitu luar biasa untuk hidup kita. Kita tidak ada satupun yang lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita siap menuai jiwa-jiwa. Amin. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada
rohmu menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Firman Tuhan berkata, biarlah roh kita semuanya boleh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Biarlah dan janganlah lagi pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituang, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Pada tujuan, amin. Biarlah rohmu dengan luar biasa, katakan biarlah roh kita menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Lihatlah dan janganlah lari, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituang, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terus katakan, biarlah rohmu. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu mau tetap menyala-nyala di dalam Tuhan untuk menuai jiwa? Amin. Haleluya. Mari boleh silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan VOP. Kepada multimedia kami persilakan. Shalom semua. Ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan,
Apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Bapa berbicara di sorga dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama, seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama akan menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Amin. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan Tuhan, Kau pertolongan dan pengharapan kami, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Amin. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu
kasih-Mu melindungi kami Tuhan. Melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan. Terima kasih Tuhan. Dan pengharapan Tuhan kemenangan. Katakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus menyertai kami Tuhan. Nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kemuliaan, ya, Kau terus ada di tengah badai saat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus terus ada di tengah-tengah gelombang kita saat ini. Mari angkat kedua tanganmu. Katakan Tuhan Kau pertolongan bagi kami dan perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh katakan Tuhan, Engkau nyata di tengah badai. Kau pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami kuat karena Engkau terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama kita katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan. Sekali lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan Yesus kemenanganku. Yesus kemenangan. Sekali lagi Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami percaya Tuhan. Di tengah gelombang yang ada saat ini Bapa, kami percaya Engkau ada di sana Tuhan, bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kemuliaan Tuhan nyata ya Tuhan. Engkau tempat pertolongan dan perlindungan bagi kami Bapa. Kami bersyukur Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk Engkau tabur Tuhan. Dengan benih-benih yang luar biasa ya Bapa. Biarlah setiap benih yang disampaikan melalui hamba-Mu Pastor Benny Tuhan, boleh tertanam Tuhan dan berkembang dengan luar biasa di ladang hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi Pastor Benny ya Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi dengan berlipat ganda ya Tuhan. Berikan pewahyuan-Mu ya Bapa. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan untuk kami semua di tempat ini maupun yang mengikuti online ya Bapa. Biarlah Tuhan kami siapkan hati kami saat ini
Kami mau duduk diam, duduk tenang Tuhan di hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk Pastor Benny kami persilakan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu Saudara, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Yang bisa lambaikan tangan, kasih jempol. Terima kasih teman-teman GBI GDC Jambi. Belum kedengaran Pastor Benny suaranya. Belum kedengaran? Iya, yang di Zoom sudah lambaikan tangan kedengeran katanya. Gimana yang di ruangan sudah kedengeran? Sudah Pak Benny. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pastor Hussein Alay dan tim yang sudah mengizinkan saya untuk sharing. Ya, kita percaya nggak ada yang kebetulan. Our God is God with destiny. Our God is God with the purpose. Nothing happen in our life happen by accident. God is always has purpose and destiny for our life. Nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan merancangkan yang terbaik. Masalahnya kadang kita nggak mau ikut rencananya Tuhan. Jalan sendiri. Makanya di bis kota di Surabaya atau Jakarta itu ditulis dilarang mengeluarkan anggota badan karena resiko ditanggung oleh sopir, betul? Enggak, ditanggung oleh penumpang. Saudara, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Masa depan yang terbaik, keluarga yang terbaik, hidup yang terbaik, pasangan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, bisnis yang terbaik, hidup yang terbaik, keluarga yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita karena Dia adalah Tuhan yang baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita kadang merasa lebih jago dari Tuhan, lebih pinter dari Tuhan. Kita pilih jalan kita sendiri, kita jalan dalam kehendak kita sendiri, sehingga kita keluar dari jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita menanggung resiko-resiko penuh dengan air mata, pergumulan, maaf, karena kita nggak ikut rencana dan kehendak Tuhan. Siapa yang percaya kalau kita melayani Tuhan yang baik? Siapa yang percaya kalau rancangannya selalu baik dalam hidup kita? Siapa percaya waktu kita setia melayani Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi setiap rancangan dan rencana yang baik itu dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saya lihat lo yang di ruangan, yang duduk, yang nggak tepuk tangan sama yang tepuk tangan. Haleluya. Kalau sudah tepuk tangan berarti bukan untuk saya, tapi untuk kebesaran nama Tuhan. Amin. Wah, ini zaman teknologi ya saudara-saudara. Jadi walaupun di Philadelphia udah mau tengah malam, masih bisa sharing di Jambi yang masih seger-seger. Saya kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng pagi hari ini. Wow, luar biasa. Baik, firman Tuhan hari ini saya dapat waktu saya berdoa dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Saya janji nggak akan lama, paling lama 30 menit. Supaya saudara setelah ini bisa family time ya. Ajak keluargamu makan siang ya. Kalau nggak bisa makan yang di restoran ya makan yang sederhana, yang penting mangan nggak mangan, yang penting ngumpul ya. Yang penting bukan makannya tapi ngumpulnya. To worship team Pak Halai diajak ngumpul, makan bareng-bareng. Wow, semakin erat lagi unitinya. Oke. 1 Raja-Raja 18 31 sampai 35. Ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu paris keliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu dia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban, bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk ketiga kalinya.
sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita yang sering kita dengar bagaimana Elia mengalahkan peperangan melawan 450 Nabi Baal. 1 lawan 450 secara matematika, secara kalkulator, secara sipoa, pasti yang 450 menang. Tetapi karena Elia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan yang dahsyat dalam hidupnya Elia. Nah, saya dikasih tema hari ini tentang breakthrough, terobosan. Saudara, yang menarik, Elia hari itu mengalami terobosan yang dahsyat dalam hidupnya. Pertama, at least sudah 3,5 tahun nggak ada hujan. 3,5 tahun kering. Ya, 3,5 tahun terjadi tidak ada panen, kekeringan, kelaparan. Dan waktu Elia mempersembahkan korban, dikatakan di atas mezbahnya Elia dibuat lembu. Ya, dipersembahkan lembu. Bukan hanya itu, dikatakan disiram air sampai 3 kali. Padahal Bapak Ibu Saudara, air adalah suatu barang yang mahal hari itu. Kenapa mahal? Karena musim kekeringan. Maka orang sulit untuk mencari air. Tetapi yang menarik, Elia mempersembahkan yang terbaik. Elia mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga hari itu langit terbuka. Api turun dari langit menyambar persembahan Elia. Dan akhirnya breakthrough terjadi. Hujan terjadi Bapak Ibu Saudara setelah beberapa hari kemudian, beberapa saat kemudian. Bukan hanya itu, bangsa Israel sudah 3,5 tahun tidak menyembah Tuhan. Tidak ada penyembahan di bait suci. Setelah nabi-nabi Baal dikalahkan karena bangsa Israel diajak sama Baal, diajak sama Isabel dan raja hari itu untuk menyembah berhala. Waktu Elia mengalami kemenangan, Israel kembali datang kepada Tuhan. Terjadi breakthrough, bangunan rohani yang luar biasa. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, mereka kembali bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Revival besar terjadi. Jadi breakthrough, hujan terjadi 3,5 tahun yang kering. Tuhan memberikan hujan, nggak terjadi lagi kelaparan. Revival besar terjadi atas umat Tuhan. Dan musuh-musuh Nabi Baal dikalahkan. Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terjadi breakthrough yang luar biasa. Nah saudara, breakthrough itu terjadi waktu Elia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Waktu Elia mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Waktu Elia memberikan persembahan di atas mezbahnya ada lembu, di atas mezbahnya ada air yang hari itu notabene adalah barang yang paling berharga diberikan kepada Tuhan, maka breakthrough terjadi. Saudara, at least 3 hal yang saya mau belajar bersama dengan saudara. Kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik, kalau kita berkata kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, at least 3 hal ini yang harus mengikuti hidup kita. Sebelum kita bahas 3 hal ini, saya mau tanya, baik yang ada di Zoom, baik yang ada di gedung, siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang cintanya separuh-separuh sama Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang cinta Tuhan? Siapa yang nggak ngerti pertanyaan saya? Kok nggak ada yang angkat tangan itu? Saya bahasa Indonesia loh, saya nggak bisa bahasa Bengkulu loh, atau bahasa Jambi. Nah saudara, mari kita belajar dari Elia. Kenapa Elia mengalami satu breakthrough yang luar biasa? Saya bertanya, siapa yang mau mengalami breakthrough dalam hidupmu? Pak Husen, saya coba untuk khotbah sesederhana mungkin. Saya nggak pakai PowerPoint, saya bisa lihat jemaat langsung. Saya senang kalau lihat jemaat langsung wajahnya. Nah saudara, Tuhan mau hari-hari ini kalau saudara ingin mengalami breakthrough, harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara mungkin sering dengar pengkhotbah mengkhotbahkan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Give the best, give the best, give the best. I love you,
God, I love you Lord, I want to serve, dan sebagainya. Saudara, kalau saudara cinta Tuhan nomor satu, bukan hanya saudara cuma ngomong cinta Tuhan, tetapi saya percaya itu bicara tentang pengorbanan waktu. Saudara tahu, kalau saudara cinta Tuhan, maka saudara juga akan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, saya percaya itu akan terrefleksi dari waktu yang saudara kerjakan setiap hari. Saudara, waktu saudara bangun pagi, kira-kira apa yang saudara lakukan? Saudara, hari-hari ini di Philadelphia, tempat kami melayani, banyak orang yang kecanduan sosial media, Facebook, ya, kecanduan Twitter, WhatsApp, kecanduan apalagi Instagram. Bangun pagi yang dicari apa? Handphonenya. Kalau handphonenya hilang, gimana ini? Aku kemarin sudah taruh profilku yang aku baru jalan-jalan ke taman, aku mau lihat yang like berapa, jempol berapa. Begitu handphonenya hilang, emak-emak itu heboh semua. Kayaknya dunia sudah runtuh, saudara-saudara. Saudara, survei membuktikan di Amerika setiap hari ibu-ibu yang di atas umur 35 tahun sampai 50 tahun itu 4-5 jam ada di sosial media. Bahasa Jawanya klutak, klutek, kutak, kutek, kutak, kutek. Lupa masak, lupa mandi, lupa apa. Sosial media, bangun pagi nggak cari Tuhan, nggak baca Alkitab. Cari sosial media dulu. Bapak Ibu Saudara, if we love the Lord, kalau kita cinta Tuhan, itu terrefleksi berapa banyak saudara gunakan waktu untuk menyembah dan melayani Tuhan. Itu apa banyak saudara menghambah Tuhan, melismen. Yang di onsite. Oke, nyambung lagi. Saya masih ingat ada seorang anak muda melayani. Saudara-saudara, dia datang lebih awal 1 jam. Ini di satu gereja, saya nggak boleh sebutkan namanya, kotanya. Dia gulung-gulung kabel. Dia pasang alat musik. Dia pulang paling akhir, berangkat paling cepat, saudara. Apa yang terjadi? Tuhan memberkati usahanya karena apa? Itu korban. Pelayanan waktu itu korban. Seperti Elia mempersembahkan korban. Kalau saudara melayani, menyediakan waktu, Tuhan punya alasan memberkati saudara. Tuhan punya alasan memberkati bisnismu, usahamu, keluargamu, karena ada korban dalam hidupmu. Tapi kalau engkau masih hitung-hitungan sama Tuhan, sorry Pak Husein, latihan musik nggak bisa, latihan nyanyi nggak bisa, menara doa nggak bisa, doa nggak bisa, nggak ada waktu untuk Tuhan. Sorry, engkau tidak akan pernah mengalami breakthrough. Breakthrough terjadi jika engkau memberikan yang terbaik, termasuk waktumu. Saya ulangi, waktumu untuk Tuhan. Anak muda ini diberkati luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sayang, beberapa saat kemudian bisnisnya mulai sibuk, gangtonnya mulai banyak, cuannya mulai banyak. Mulai, saudara, dia izin sama pendetanya. Pak pendeta, saya sorry nggak bisa pelayanan lagi ya. Nggak bisa main musik lagi ya. Pendeta yang ngomong, ya sudah nggak bisa pelayan, nggak apa-apa, tapi ibadah ya. Lama-lama, sorry Pak Pendeta, nggak bisa ibadah lagi. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu kami mendengar, dia tertipu, sahamnya hancur. Sekarang minus, bahkan dikejar-kejar sama polisi karena ditipu dan harus masuk penjara. Saudara, apa yang membuat Tuhan punya alasan untuk memberkati kita? Coba tanya dalam diri saudara, apa yang membuat Tuhan? Aja saudara nggak pernah berdoa.
Kalau punya waktu aja nggak mau pelayanan. Kalau ada waktu aja pagi nggak pernah doa, nggak pernah saat teduh. Apa yang membuat Tuhan punya alasan obligate untuk memberkati saudara? Kalau kita nggak ada mezbah sama sekali. Sorry Pak, mungkin sorry Tante, Om, khotbahnya agak kenceng. Tapi saya dikasih judul breakthrough. Breakthrough itu bukan biasa-biasa. Hidup yang gak biasa-biasa, yang gak sederhana. Kalau saudara mau ngalami breakthrough terobosan, mulai yang pertama adalah memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bangun pagi, sembah Tuhan. Bangun pagi, baca firman. Hari Minggu, hari yang pertama, datang beribadah di rumah Tuhan. Muji Tuhan, nyembah Tuhan. Karena hari ini hari yang pertama, maka hari yang kedua, hari yang ketiga saudara bisnis, Tuhan akan membukakan langit. Karena saudara sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yuk belajar memberi yang terbaik. Pemain musik, WL, singer, song leader sama beritahu Tuhan gak pernah utang sama engkau. Kalau engkau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dari surga dia akan mencurahkan berkat-berkatnya seperti dia memberkati Elia. Hidupmu juga akan diberkati luar biasa. Asalkan sekali lagi waktumu harus dipersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau take care bisnisnya Tuhan, Tuhan akan take care bisnismu. Percayalah, Tuhan akan membuat breakthrough, percepatan, terobosan yang luar biasa. Karena dia Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Salam kanan kiri yang ada di ruang bilang, Tuhan setia ya, Tuhan setia ya, Tuhan setia. Ayo kasih tahu saudara, jangan cuma noleh tok, kasih tahu Tuhan setia ya, Tuhan setia. Nomor 2, kalau saudara mau ngalami breakthrough, termasuk yang di Zoom ya, kasih tahu kanan kirinya, nggak tahu ada bantal atau guling, kasih tahu ya, setia, haleluya. Ya saya agak guyonan biar saudara nggak tegang. Waktu ya, kalau saudara cinta Tuhan itu terlihat dari waktu saudara. Nomor 2, maaf, kalau saudara mau ngalami breakthrough, terobosan, dan benar-benar mengalami perubahan dalam hidup saudara, breakthrough ini, saya bilang breakthrough, itu tergambar, terrefleksi dari dompet saudara, uang saudara. Firman Tuhan berkata, di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya nggak mungkin lah saudara berkata begini, Tuhan, aku cinta padamu. Wo ini, betul ya Pak Husen ya, saya si Tian ya, speak Mandarin lah, nggak apa-apa lah. Aku cinta padamu. Tapi perpuluhan enggak, persembahan enggak, memberi enggak. Ya sorry, orang Jakarta ngomong pret. Di mana hatimu, di situ hartamu. Nah contoh lah saudara, saya pernah pacar dan pacar saya sekarang jadi istri saya. Kami itu pacaran jarak jauh. Saya dari Philadelphia, istri saya di Jakarta. Itu saya pulang balik Jakarta saudara, tiketnya mahal banget. Itu setahun bisa 3 kali ke Indonesia. Pulang balik, telepon. Nah saudara, istri saya sukanya makan di Jakarta Selatan tuh di Ambar. Nggak mungkin toh saudara saya ngajak dia keluar makan kemudian, sayang hari ini kita BSBS ya, bayar sendiri-sendiri ya. Ya saudara, kalau gitu ya pasti ini cowok macam apa ini, dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya pasti diputus saudara. Pengorbanan saudara, memberi, ya beli tiket, harus sewa hotel dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena apa? Kita cinta Tuhan. Ya saya dulu belajar banyak. Waktu kita nggak bisa ngontrol uang, saudara kan dikontrol uang. Saya ulangi. Waktu hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, saudara nggak bisa ngontrol uang dengan baik, maka apa yang terjadi? Anda yang dikontrol sama uang. Tuhan mau kita menjadi pengelola bendahara yang baik. Kita yang ngontrol uang, kita yang menang atas uang. Setuju katakan amin.
Amin, amin. Saya dulu belajar Salam Pak Husin, masih bisa dengar saya? Masih Pak Benny. Puji Tuhan. Ya. Oke, baik. Nah, saudara, akhirnya pembicaranya nggak datang, saya naik. Lawatan Tuhan dahsyat banget. Dan saya cuma ngikut aja, ngalir dalam aliran Tuhan. Altar call, semua jemaat maju diberkati. Dan Bapak Saudara, itu event besar. Dan saya masih ingat saya dikasih amplop gede tebal saudara selesai ibadah. Ya, waktu itu masih pendeta muda ya, nggak tahu, baru lulus sekolah kita, masih belajar. Nah saya pikir, wah ini berkat besar ini. Saya bisa kirim ke keluarga saya yang di kampung, lagi membutuhkan. Nah, saudara, waktu saya taruh itu, amplopnya di saku saya turun dari lantai 3. Turun ke lantai 2, saya dengar Roh Kudus bicara begini. Kasih persembahannya kepada WL-nya. Waduh, saya ngomong, ini suara Tuhan atau suara setan nih, maunya tak tahu. Langsung lari naik ke atas, saya panggil, WL kamu ke sini. Agak marah dikit sih sama WL-nya. Ini berkat dari Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, WL-nya telepon saya, dia cerita nangis. Ternyata anaknya sudah 3 hari di rumah sakit Bekasi, nggak bisa keluar karena nggak bisa nebus, nggak bisa bayar. Dan malam hari itu dia bisa nebus anaknya dan bisa keluar dari rumah sakit. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara yang tepuk tangan, saya pulang ke hotel lemes, saudara. Saya duduk, saya doa. Tuhan tuh ngomong begini, lembut gitu. Pak Husin, hamba-hamba Tuhan cuma ngomong gini, Benny, kamu kan hambaku. Oh iya Tuhan. Loh melayani Tuhan gak dapat apa-apa, ya gak apa-apa tuh. Oh iya Tuhan ya. Melayani Tuhan gak dapat duit, ya gak apa-apa kan. Oh iya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saya langsung KKR sendiri, saya berlutut di hotel. Ampuni aku Tuhan, aku mau memberi yang terbaik Tuhan. Aku ngelayani gak usah PK, gak usah amplop, terserah PK-nya dari surga, amplopnya dari surga Tuhan. Wes pokoknya beri yang terbaik aja Tuhan. Saya KKR sendiri, bertobat sendiri. Akhirnya saya tidur. Bangun pagi saudara-saudara. Ada beberapa pengusaha ngajak makan pagi. Saya dikasih angpong tebel banget. Siangnya ada pengusaha pengekspor Jati dari Kalimantan ketemu. Diajak cuma turun doain perusahaannya sebelum dikasih angpong tebel banget. Saya percaya minggu ini breakthrough. Minggu itu breakthrough terjadi dalam hidup saya. Dan mulai saat itu saya belajar untuk bisa mengalahkan keuangan. Hidup kita nggak boleh disetir sama uang. Kalau Tuhan mau bicara, kita harus nabur. Dan kami praktekkan di gereja kami di Philadelphia waktu terjadi pandemik kemarin. Saya bilang sama bendara, uang kita berapa? Tabur untuk kasih sembako, tabur. Kita harus bisa mengalahkan keuangan, tabur. Begitu ditabur, nggak habis. Justru Tuhan memberkati gereja kami berlipat-lipat kali ganda. Saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Setiap bulan kami bisa membagi berkat kepada 30-40 hamba-hamba Tuhan di desa-desa di Indonesia. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dimulai dari nggak ada. Tetapi waktu kita mau memberi yang terbaik, akan terjadi breakthrough. Saudara, kunci untuk saudara menuai nggak ada lagi. Harus nabur.
Saudara ngalami breakthrough keuangan, harus nabur, berani nabur. Kalau saudara nggak berani nabur, saudara nggak akan pernah ngalami breakthrough. Kalau saudara masih nggak berani memberi perpuluhan, nggak berani menabur, jangan berharap ada breakthrough. Sorry, ini tema khotbahnya agak ekstrim. Breakthrough, terobosan. Saudara mau ngalami terobosan keuangan? Saya tantang saudara, nabur. Kalau saudara nggak berani nabur, jangan berharap ada terobosan keuangan. Karena orang yang menabur, saya percaya dia akan menuai. Nabur yang disuruh Tuhan, yang digerakkan Tuhan, saudara beri yang terbaik untuk Tuhan. Saudara akan lihat terobosan terjadi di keuangan saudara. Karena orang-orang yang ikut setia kehendak Tuhan, Tuhan yang akan backup, Tuhan yang akan pelihara, dan Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya bilang sama elder saya, kami ada penatua, mau ngalami breakthrough di gereja kami, nabur. Pertama nabur 10%. Saya bilang, mau ngalami, nabur 20%, kasih 10% yang lain, nabur 20%. Kami doa lagi kurang, nabur. Dan puji Tuhan, kami udah mulai nabur 30-40%, nggak peduli saudara. Kadang kita pikir uangnya cukup atau enggak. Pak Husen, rekan-rekan, justru waktu kita nabur, Tuhan membukakan bingkap-lingkap langit. Dari kota-kota, dari tempat yang lain, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Karena kunci diberkati itu kalau kita berani menabur. Saya ulangi ya, saya nggak khotbah muluk-muluk. Kalau saudara nggak berani nabur, jangan salahkan Tuhan loh kalau miskin terus. Kalau saudara nggak berani nabur, jangan salahkan Tuhan loh kalau saudara kurang terus. Kalau saudara nggak berani nabur, nggak bisa mengalahkan keuangan itu, nggak bisa memberi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan loh kalau kita nggak kecukupan. Tuhan berjanji, ujilah aku. Barang siapa yang berani memberi yang terbaik untuk Tuhan, kepadanya akan diberi. Maaf Pak, kami sudah melakukan dan kami menikmati berkat-berkat-Nya Tuhan. Mau mengalami breakthrough keuangan, harus berani memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua adalah keuangan. Yang ketiga, masa depan hidup kita. Kadang kita ini kalau melayani Tuhan, kita mulai berpikir, aku ninggalkan bisnis, aku nanti jadi apa ya? Aku ninggalkan bisnis melayani Tuhan, waktuku, nanti anak-anakku gimana ya? Ini ada beberapa orang di sini dipanggil jadi hamba Tuhan loh, pelayanan Tuhan. Saudara mulai pikir, kalau aku ninggalkan bisnis pekerjaanku, nanti aku jadi apa ya? Saudara, saya anaknya orang desa. Jambi itu ya mungkin sama kayak kota saya. Kota saya namanya Lumajang. Jember, ya deket Jawa Timur. Kita plesetin namanya Lumejeng lah. Tapi dari Lumajang saya masuk lagi ke dalam jauh. Teman-teman punya guyon, rumah saya jauh dari kawat telepon, jauh dari kawat listrik, dekatnya kawat jemuran. Pokoknya di desa sana, saudara. Nah, saya mau cerita. Bapak ibu saya petani, miskin banget. Pernah suatu saat jual sepeda pancal, sudah ontel itu untuk beli beras, saudara. Nah, di desa itu orang tuh sukses kalau sudah jadi guru SD. Jadi tante-tante om saya jadi guru SD semua, saudara. Berikutnya kalau nggak jadi guru SD, jadi tentara atau polisi, jadi kopral, sersan gitu, udah happy, saudara. Pulang ke kampung pakai baju doreng, wah seneng, saudara. Pegawai negeri. Itu dah. Nah saya waktu terima Tuhan, percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Ini harus ada breakthrough, aku percaya. Ada breakthrough terobosan dalam keluargaku. Aku percaya Tuhan bisa pakai aku. Tuhan bisa urapi kami. Masa depan kita pasti Tuhan berkata Yeremia 29:11, masa depan yang penuh dengan harapan. Betul saudara. Saya sekolah oleh kemurahan Tuhan dapat scholarship untuk ambil teknik teknik elektro saudara-saudara di Malang. Saya dapat scholarship. Tapi waktu dikasih ibu saya uang 50.000 mau berangkat desa untuk sekolah ke Malang, di Malang saya nggak bisa tidur 10 hari. Karena waktu SMP, SMA saya sudah bernazar, hidupku mau melayani Tuhan. Jadi saya nggak bisa, saya akhirnya ambil uang 40.000, bukan dolar, 40.000 rupiah itu, untuk daftar sekolah Alkitab di Surabaya.
Waduh saudara-saudara, itu perjuangan luar biasa. Sampai Surabaya saya kesasar, saya nggak tahu, seperti Tarsan masuk kota, hilang saudara. Saya daftar sekolah, kita pulang ke desa, laporan sama bapak ibu saya. Bapak ibu, aku mau jadi pendeta. Dia ngomong, mau jadi pendeta, mau makan apa? Saya ngomong, pendeta nggak ada yang makan batu. Tuhan pasti pelihara. Betul saudara, sampai Surabaya susah banget. Tiap hari makannya, hampir tiap hari makannya babi kecap. Babinya lari tinggal kecap tok. Makannya Indomie sampai kepahitan Indomie saudara. Indomie itu hari pertama enak, hari kedua lumayan enak. Kalau hari ke-10 udah nggak rasa apa-apa. Tapi saya masih ingat, walaupun susah, walaupun perlu pergumulan, taruh hidup kita di mezbahnya Tuhan. Seperti Elia, taruh hidupku, masa depan lu, taruh semua yang terbaik. Nggak usah hitung-hitungan. Oleh kemurahan Tuhan saya lulus S1. Saya dapat scholarship untuk melanjutin di Amerika, dapat S2. Dan bisa melanjutkan PhD, saya doakan bisa selesai dapat scholarship juga. Oleh karena kemurahan Tuhan. Nah kalau pulang ke desa, bapak ibu saya bilang, ini loh anakku pendeta yang dari Amerika. Satu kampung dikumpulin, sekalian KKR saudara. Dulu kan nggak boleh jadi pendeta. Berubah saudara, breakthrough. Saya pikir terima kasih Tuhan. Saya nangis kalau pulang ke kampung. Aku nggak jadi guru SD lagi Tuhan. Aku nggak jadi kopral atau tentara Tuhan. Tapi aku jadi tentaranya Tuhan. Yang membawa api Pentakosta, Injil untuk bangsa-bangsa. Tepuk tangan dulu buat Tuhanku dan Tuhanmu yang dahsyat. We are talking about breakthrough, terobosan. Terobosan itu sesuatu yang dahsyat loh saudara-saudara. Terobosan itu sesuatu yang luar biasa. Ya nggak mungkin sesuatu yang luar biasa itu dikerjakan, diperoleh dengan hal-hal yang biasa. Kalau saudara ingin dapat sesuatu yang luar biasa, saudara harus lakukan yang luar biasa. Nah yang luar biasa itu terrefleksi yang pertama dari waktumu. Sudahkah engkau saat teduh setiap hari, baca firman setiap hari, masuk menara doa setiap hari, beri waktu yang terbaik. Saudara-saudara, saya percaya orang yang memberikan waktu spesial sama Tuhan, dekat sama Tuhan, akan mengalami jamahan kuasa Tuhan. Hidupmu akan penuh dengan pengurapan. Saya nggak nyinggung, ya maaf, saya nggak nyinggung, maaf, beribu-ribu maaf. WL, singers, pemain musik. Kalau kita suka intim di hadirat Tuhan, kalau kita suka nyembah di hadirat Tuhan, Tuhan akan berikan lagu-lagu yang diurapi. Sehingga waktu engkau memuji, menyembah Tuhan di depan jemaat, pengurapan itu akan penuh dan mengalir saudara-saudara. Dan lagu-lagu itu diperoleh waktu kita memberi hidup kita waktu intim dengan Tuhan. Waktu yang memberkati saudara, waktu saudara nyanyikan lagu itu, saat saudara bersekutu dengan Tuhan, engkau mengeteskan air mata engkau di jamah Tuhan, dilawat Tuhan. Lagu-lagu itu engkau nyanyikan waktu engkau memimpin pujian. You watch, saudara akan lihat, jemaat akan dilawat oleh Tuhan. Tapi sorry kalau lagu itu cuma nyontoh, oh dari gereja ini, oh PMC bagus diambil, oh True Worshipper ambil, oh Sari Simon bagus diambil. Saudara, kalau lagu itu nggak berkati kita, jangan diambil. It will be dry, kering. Tapi kalau lagu-lagu itu diperoleh waktu kita banyak di hadirat Tuhan, sembah Tuhan, saudara nyanyi, powerful, ada urapan Tuhan. Karena ada waktu saudara alone with God, saudara diam sendiri bersekutu dengan Tuhan, maka pelayananmu akan powerful. Hamba-hamba Tuhan, jangan berharap pelayanan kita akan powerful kalau kita nggak ada waktu untuk berdoa. Sibuk pelayanan seperti Marta. Pengurapan itu hanya diperoleh waktu kita dekat intim dengan Tuhan. Waktu untuk Tuhan, waktu untuk bersekutu, waktu untuk berdoa, waktu untuk menyembah. Itu yang menentukan breakthrough terjadi atas pelayananmu.
Yang kedua, uang. Haleluya. Jangan sampai di mezbah kita nggak ada korban lagi. Jangan sampai Tuhan nggak punya alasan untuk menurunkan berkahnya karena kedapatan. Sorry, di mezbah kita kosong, gelondang. Perpuluhan nggak memberi, nabur nggak pernah, untuk orang miskin nggak pernah. Kosong mezbahnya. Jangan biarkan mezbah kita kosong. Kalau perlu day and night. Ada lagu berkata, day and night, night and day, let and sunset rise. Day and night, night and day, let and sunset rise. Pagi, siang, malam. Di dalam hidup kita, naik korban di hadapan Tuhan. Maka surga akan terbuka memberkati saudara. Saudara harus bisa ngalahkan keuangan ya. Jangan diatur sama uang. Uang yang kita atur. Amin, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya berdoa jemaat GBI GDC Jambi menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan yang diberkati. Yang berani menabur, berani memberi. Saudara yang ngatur uang, bukan saudara diatur uang. Katakan amin. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan dan oleh Tuhan. Yang terakhir, nggak usah takut masa depan. Asalkan kita beri yang terbaik, masa depan kita ada di tangannya Tuhan. Yuk melayani dengan sukacita, semangat. Dia nggak pernah hutang sama kita. Waktu kita sepakat sama Tuhan, melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberi yang terbaik. Saya baru selesai EPT, saudara. Saya masih ingat Ibu Christine Baraktimela dari Tangerang ngomong begini. Ada anak muda berkata begini, kalau kita setiap hari disuruh Tuhan untuk doa, nyembah, terus kesenanganku gimana? Karena aku sedang tetap main game, senang mancing, senang jalan-jalan, terus kesenangan kita gimana? Tuhan bicara begini sama Bu Christine dan kami belajar ini. Kalau kita senengin Tuhan, Tuhan akan bisa menyenangkan kita dengan luar biasa. Dia akan menemukan kesenangan kita dan Dia akan senangkan kita. Kan kalau Tuhan yang senangkan kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Saya boleh saksi ya, Pak Husin jangan dibocorin ya. Tapi udahlah, ini ya udahlah bocor lah, nggak apa-apa. Minggu lalu ya, 2 minggu lalu lah, saudara-saudara, saya cerita aja. Kami sibuk pelayanan gitu, saya sibuk pagi, siang, sore pelayanan. Nah istri saya ngomong begini, Tuhan kami pokoknya beri yang terbaik aja, kami yang bisa. Ya kami lakukan yang terbaik, saudara. Baru kita ngomong gitu, saya sama jalan, udah lakukan yang terbaik aja. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Nah saudara, tiba-tiba saya dapat SMS gitu, saudara. Saya dapat SMS dan saya ngomong sama istri saya, ya kamu ini jadi pendeta, ya suatu saat kamu pasti ke Israel lah. Masa kamu khotbah tentang Alkitab kok nggak pernah pergi ke Israel gitu ya kan? Nggak abdol gitu. Nah saudara, dari orang yang kita nggak pernah pikir, nggak pernah dia gini, Pastor Benny, kami digerakkan Tuhan untuk membayari tiketnya Pastor Benny dan Ibu berangkat ke Israel dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya sudah, saya ngomong terima kasih Tuhan. Itu kalau dari Amerika banyak loh saudara. Ya kalau bagi Ciweli nggak banyak, tapi bagi saya banyak ini saudara. Haleluya. Nah saudara-saudara, saya cuma sharing itu aja. Untuk kami bisa pergi itu hitung-hitungan. Ini kamu dulu yang pergi atau aku ya? Lah kalau aku yang pergi nanti anak-anak gimana? Kalau kamu gimana? Saudara yang kali ini perginya dua-dua. Lalu saya pikir anak-anak gimana? Saya SMS mertua ngomong, don't worry, anak-anak kita yang take care. Kita datang ke Amerika. Saudara, akhirnya kami berangkat oleh kemurahan Tuhan. Saya mau beritahu, simple aja. Layani Tuhan yang terbaik. Saudara akan lihat berkat Tuhan akan melimpah atas keluargamu. Berkat Tuhan akan melimpah atas anak cucumu. Tuhan adalah Tuhan yang setia, nggak pernah utang. Businessman, businesswoman,
Jangan pikir kalau engkau melayani Tuhan kau wasting time. No. Waktumu yang kau korbankan untuk melayani Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan bukakan bisnis-bisnis yang baru. Tuhan akan berikan partner-partner yang jujur, yang bukan membohongi dan mencuri hartamu. No. Tuhan bertanggung jawab. Kenapa? Waktu ada mezbah, Tuhan punya tanggung jawab untuk memberkati mezbah saudara. Tetapi kalau mezbah saudara empty, mezbah saudara kosong, maka tidak ada alasan Tuhan untuk memberkati, karena tidak lagi penyembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Pastikan hari ini seperti Elia, di mezbahmu ada lembu, di mezbahmu ada air, memberi yang terbaik, hidupmu, keuanganmu, waktumu, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, berkat Tuhan dicurahkan, dan kau mengalami breakthrough yang besar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya boleh minta pemain musik untuk maju ke depan. Boleh mainkan alat musiknya sesuai dengan urapan yang Tuhan tuntun, lagu yang Tuhan beri. Saudara, saya tidak khotbah yang panjang. But again, this is very a good topic bagi saya. Topik yang luar biasa, breakthrough, terobosan. Elia mengalami terobosan karena Elia mempersembahkan yang terbaik. Adik-adik di sini nih, KMS 3381 ini dari mana ya Pak Husin ya? Haleluya. Saya senang melihat mereka ya dengar firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Kalau adik-adik cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi hidupmu untuk Tuhan, masa depanmu ada di tangannya Tuhan. Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Adik-adik, saya juga anaknya orang desa. Kami miskin, gak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan setia tolong saya, Tuhan juga akan setia tolong adik-adik. Kita semua akan diberkati untuk jadi berkat. Yang penting yuk beri hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, harta kita, hidup kita, taruh di mezbahnya Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Husin boleh mimpin pujian penyembahan. Satu lagu kalau boleh. Ku berikan hatiku dan hidupku, semuanya untukmu. Satu, nyanyikan lagu itu, nanti saya akan berdoa. Silakan, Bu Lili silakan WL. Ku berikan hatiku, haleluya. Thank you. Dan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, sekali lagi ku berikan hatiku. Terima kasih Tuhan. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu. Sementara keyboard akan main pelan-pelan, mari Bapak Ibu Saudara semua tutup mata di hadapan Tuhan. Saya mau bertanya, siapa yang ingin ngalami breakthrough dalam hidupmu? Siapa yang ingin ngalami terobosan hidupmu? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara, untuk ngalami breakthrough cuma satu, harus ada korban di mezbah. Harus ada korban di mezbah. Jadikan hidup saudara korban di hadapan Tuhan.
waktu saudara, harta saudara. Hidup saudara harus jadi korban di mezbahnya Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan yang dahsyat. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Siapa yang mau mengalami terobosan, angkat tanganmu. Apa kami mau mengalami terobosan dalam keluarga kami? Kami mau mengalami terobosan dalam keuangan kami. Kami mau mengalami terobosan dalam masa depan kami. Ini kami, Tuhan, ku berikan hidupku semuanya bagimu. Semuanya, ya Tuhan, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan teman-teman di Jambi, ya mereka terus memberi yang terbaik. Jangan pernah apimu turun, tetap berkobar dan menyala. Sebab kami percaya, waktu kami terus on fire untuk Tuhan, ada mezbah yang naik di hadapan Tuhan, maka kami akan melihat gereja GDC Jambi mengalami breakthrough yang dahsyat. Hidup kami mengalami breakthrough yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Tuhan mau kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, jangan pernah hitung-hitungan. Karena itu korban di hadapan Tuhan. Saya ngajak saudara untuk introspeksi. Apa yang membuat Tuhan punya alasan untuk memberkati hidup kita? Mari kita cek apakah mezbah kita sudah ada korban. Kami berdoa Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Biar kami sadar dan mengerti bahwa hidup kami adalah anugerah pemberian daripada Tuhan. Dan kami tahu kami hari ini diberkati oleh kebenaran firman melalui cerita Elia. Hidup kami jadi berkat untuk memberkati Jambi, berkati Pak Hussein Alai, waktu-waktu yang dia berikan untuk melayani Tuhan gak pernah sia-sia. Justru Tuhan memberkati keluarga ini berlimpah-limpah, semua tim yang melayani. Bu Lilis, terima kasih juga buat Ciweli, semua yang melayani. Kami tahu Tuhan, kami gak bisa sebutin satu persatu. Jeripayah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah, terus diberkati untuk jadi berkat. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Buat Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pastor Benny untuk firman-Nya. Kami sangat diberkati. Ketika kita ingin mengalami terobosan, mari bawa sungguh-sungguh hidup kita untuk Tuhan. Intim dengan Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Atur keuangan kita dengan baik. Beri yang terbaik, masa depan kita ada di tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Percayalah ketika kita sungguh-sungguh memberikan hidup untuk Tuhan, kita pasti akan terus mengalami terobosan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Baik, pagi hari ini kita sudah diberkati dengan makan rohani yang luar biasa, saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, kita akan berikan ke dalam amplop dan akan kita taruh di 2 kotak di belakang di dekat pintu keluar setelah selesai ibadah ini. Dan yang kedua bisa dengan cara mentransfer seperti yang tertera di layar depan, rekening atas nama Welena Hui atau Liani Hermawati. Baik, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu terus mengalami terobosan bersama Engkau ya Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan, setiap lumbung-lumbung kami Tuhan Kau isi penuh dan berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami ingin mengembalikan Tuhan persepuluhan Tuhan, persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan memberi dan tidak memberi ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan terus mengalir buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sembari Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan kegiatan sepekan kita. Kepada multimedia kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Ibadah Raya minggu depan pada tanggal 22 Mei 2020 akan dilayani oleh
Pastor Angelia Krisbianto dari Philadelphia melalui via Zoom pada pukul 9 pagi yang bertempat di Hotel Duta lantai 2. Tersedia juga ibadah online Zoom dan YouTube. Untuk ID dan password ada di layar Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari Rabu, Cool Day, Community of Love. Diadakan setiap hari Rabu. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi ASA yang bertugas. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Cool atau yang rindu untuk bergabung dalam Cool, bisa menghubungi ASA yang bertugas. Doa puasa setiap hari Sabtu pada pukul 12 yang bertempat di Sekre JDC. Azusa Street Prayer Tower yang akan diadakan pada hari Sabtu pada pukul 7 malam. Untuk hari Sabtu ini khusus dilayanin oleh GBI JDC. Untuk ID dan password tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara. Azusa Street Prayer Tower diadakan setiap hari mulai pukul 4 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung, dapat bergabung melalui via Zoom dengan ID dan password yang ada di layar. Setiap Kamis diadakan latihan musik tim PPW yang bertempat di Hotel Duta lantai 2 pada pukul 7 malam. Baptisan selam diadakan setiap akhir bulannya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi ASER yang bertugas. Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kami keluarga besar di tempat ini rindu berkenalan dengan Bapak Ibu. Kalau ada yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Oh, puji Tuhan, ada di depan. Selamat datang. Kami terus mengundang Ibu untuk terus minggu depan boleh bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Benny yang hari ini sudah menjadi berkat. Kalau di sana sudah malam, habis ini pasti istirahat. Kalau kita masih makan siang ya. Dan puji nama Tuhan, sekedar informasi kalau Tuhan izinkan nanti mungkin awal Juli ya. Kalau Tuhan izinkan nanti Pastor Benny berserta keluarga datang ke Jambi. Nah, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan perlu saudara tahu sebenarnya ketika Pastor Benny kontak, memang pelayanan di CK5 ini banyak ya, di Jawa banyak pelayanan, tetapi mereka punya hati mau melayani ke Sumatera di perintisan-perintisan dan salah satu di tempat kita di sini dan juga nanti ke Palembang dan ke Medan. Dan dia bersedia mampir di Jambi. Dan puji nama Tuhan minggu depan
akan dilayani oleh istri Pastor Benny, yaitu Ibu Lia. Dan saya selalu setiap kali saya kalau sedang membuat jadwal pengkhotbah, saya sering perhatikan pertama kebutuhan jemaat ya, kebutuhan jemaat, dan memang saya selalu mengundang orang-orang yang on fire ya, supaya kita tertular. Amin. Siapa yang diberkati hari ini oleh firman Tuhan? Amin. Saya sangat diberkati karena memang kita perlu hamba-hamba Tuhan yang memang on fire terus supaya kita semua tetap semangat dan tahu apa itu pelayanan. Dan hari ini kita bersyukur kita sangat diberkati oleh Tuhan melalui hambanya. Ya, terima kasih sekali lagi Pastor Benny. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai berjumpa kembali ya, nanti on site. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat hamba-Mu Pastor Benny. Kami angkat tangan kami terus menopang hamba-Mu dengan pelayanan yang luar biasa. Kalau kami sudah melihat ada breakthrough di dalam hidupnya, dari masa mudanya, dia boleh meninggalkan semuanya, dia boleh melayani Tuhan. Dan apa yang dia berikan kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk Tuhan tidak memberkati hamba-Mu beserta keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia sudah memberikan waktu yang terbaik, keuangannya, bahkan memberikan masa depannya. Tidak seperti dunia, dan Tuhan mengembalikan yang terbaik bagi hamba-Mu. Dan kami boleh melihat ada breakthrough terjadi, bahwa Tuhan memberkati hamba-Mu, sehingga oleh kemurahan Tuhan, mereka boleh Tuhan pergi Tuhan untuk ke tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Orang-orang yang mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, semuanya yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai pelayanan di sana, NWC, gerejamu yang di sana terus menuai banyak jiwa ya Tuhan. Terus Tuhan besarkan lagi Tuhan, perbesar kapasitasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya akan membuka cabang-cabang ya Tuhan, untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati juga istri dan kedua anaknya ya Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah bagi hamba-Mu ini dan keluarga ya Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama-sama di dalam satu tim ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang hari ini sudah hadir maupun yang ada di Zoom. Kalau ada yang sakit, kami berdoa hari ini bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan anak-Mu. Kalau ada yang lemah, Tuhan sudah kuatkan. Amin. Kalau ada yang susah, Roh Kudus sudah menghiburkan ya Tuhan. Kami percaya minggu-minggu ke depan ini kami akan mengalami breakthrough ya Tuhan. Kami akan mengalami terobosan di dalam keluarga, di dalam keuangan, pekerjaan. Kami tahu anak-anak-Mu terus mengalami hal-hal yang spektakuler yang daripada Tuhan. Tuhan membuka jalan ya Tuhan. Bagian kami mempersembahkan korban yang terbaik di Mesbah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga semua para pelayan-Mu, tim PW yang luar biasa, soundman, multimedia, para aser, semua yang terlibat di dalam pelayanan, dan juga jemaat-Mu yang sudah hadir maupun yang di Zoom, bahkan di YouTube streamingnya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kami tahu dalam kami melayani Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, semua dalam keadaan sehat. Tuhan bela, Tuhan sertai kehidupan kami, dan kami terus mengalami terobosan. Terima kasih juga buat hotel ini, manajemen, semua owner. Tuhan juga berkati mereka semua. Biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi pemilik hotel ini. Kami terus berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Damailah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah Indonesia, Indonesia aman, Indonesia sejahtera, Indonesia maju. Dalam nama Yesus, dan penuaian jiwa terjadi di Indonesia. Terima kasih juga bagi Provinsi Jambi, Kota Jambi yang kami tinggal. Biarlah sejahtera bagi kota kami ini, kami lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami pulang, kami akan terima berkat Tuhan melalui hamba-Mu, Pastor Benny. Silakan Pastor Benny. Mari angkat kedua tangan saudara. Biarlah berkat-berkat yang terbaik dari surga diberikan dalam hidupmu.
keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, anak cucumu diberkati, usahamu diberkati, kesehatanmu, masa depanmu diberkati, berlimpah-limpah-limpah. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita diberkati Tuhan, katakan amin 3 kali dengan semangat. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati juga buat teman-teman kami